Shalom anak ibu, selamat pagi. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Udah mandi apa belum? Pasti sudah kan? Nah, kita masuk pada kelas 6. Semoga kamu kelas 6 yang ada di rumah tetap stay healthy atau tetap sehat. Oke? Sebelum masuk pada materi, kita berdoa dulu. Doa lipat tangannya. Terima kasih Bapa buat semua yang Tuhan beri bagi kami dari mulai pagi bangun tidur hingga sampai saat hari ini. Kami mau belajar agama Tuhan. Tuhanlah yang memberkati kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kiranya kasih karunia-Mu memberikan kami roh kepintaran, roh takut akan Tuhan, dan selalu terlindungi. Inilah kami Tuhan, dalam nama Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, hari ini sebelum masuk materi, kita baca dulu ya tujuan pembelajaran hari ini agar lebih terarah, oke? Nah, sudah dipelajari atau dibaca tentang tujuan pembelajaran. Nah, ibu mau bertanya, kemarin sudah belajar atau belum atau membaca yang kemarin tugas yang ibu berikan? Ayo, siapa tunjuk tangan? Ya. Kira-kira kemarin membaca Alkitab dari mana ya? Ya, kamu benar. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40 bercerita tentang sida-sida dari Ethiopia. Nah, sekarang kamu simak ceritanya dalam bentuk animasi ya. Setelah itu ibu akan terangkan tentang materi hari ini, oke? Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza." Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah." Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu. Dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod.
Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Nah, sudah menyimak video yang sudah ditayangkan kan? Nah, sudah semakin jelas kan? Ibu akan menguraikannya lagi dan menjelaskan kepada kamu. Dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 26-40 menceritakan seorang Etiopia yang dalam melakukan perjalanannya membaca Alkitab. Kitab yang ia bawa adalah kitab Yesaya, tapi ia tidak mengerti apa yang ia baca. Namun Roh Kudus membantunya dengan mengantarkan Filipus ke arahnya dan naik kereta bersamanya. Filipus pun menjelaskannya tentang apa yang ia baca, sehingga Etiopia itu ataupun orang yang membaca Yesaya itu mengerti bahwa apa yang ia baca adalah tentang keselamatan dari Allah. Oke, apa isi dalam kitab Yesayanya? Kita baca di situ. Kisah Para Rasul 8 ayat 32 sampai 33. Katanya, seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Nah, kitab Yesaya itu menceritakan tentang Yesus Juru Selamat. Jadi Filipus dengan perantaran Roh Kudus membantu mengajarnya kepada orang Etiopia tersebut. Lalu bagaimana respon orang Etiopia itu dengan penjelasan yang diungkapkan oleh Filipus? Ya, ia semakin diberkati dan ia ingin dibaptis. Ia bingung, aku harus menerima Yesus sebagai juru selamatku. Nah, dalam perjalanan mereka menaiki kereta kuda, orang tersebut menemukan ada air. Mereka turun. Rasa kerinduan orang Etiopia itu ingin dibaptis dan mau menerima Yesus. Akhirnya Filipus membaptisnya. Ya, pembaptisan adalah tanda mau menerima Yesus sebagai juru selamat. Orang Etiopia pun mau melakukannya. Nah, anak ibu, manfaat membaca Alkitab perlu bagi kehidupan kita sehari-hari. Walaupun kita tidak mengerti bagaimana caranya, Bu? Iya, kita mempunyai orang tua. Tanya Alkitab yang sudah kamu baca. Ma, Pa, apa artinya ini? Kalau kita punya saudara, baik saudara kandung atau saudara sepupu, tanya. Jika mereka pun tidak mengetahuinya, kamu berdoa, pimpin aku dalam Roh Kudus Tuhan, supaya mengerti apa yang kubaca, firman ataupun Alkitab ini. Nah, selain daripada keluarga, kemana lagi, Bu? Iya, ke sekolah minggu kan? Iya, rajin ke sekolah minggu. Walaupun dalam dampak corona saat ini kita belum berlakukan untuk gereja, tapi kita bisa kan ibadah di rumah. Iya, Tuhan pasti membuka jalan. Begitu juga dengan orang Etiopia ini, nak. Ia rindu sekali. Ia ingin tahu apa yang ia baca. Dan akhirnya Roh Kudus memimpinnya dengan perantaran Filipus. Itulah pentingnya membaca Alkitab. Semakin dibukakan, semakin takut akan Tuhan, dan semakin diberkati. Dan kiranya apa yang kamu baca tidak membuat kamu sesat, melainkan kamu semakin dekat dengan Juru Selamat. Oke? Nah, bacaan kemarin pun ada ibu suruh kan membaca Alkitab 2 Timotius 3 ayat 14-17 kan? Iya, itu semua tentang membaca Alkitab atau manfaat membaca Alkitab. Ayo kita sama-sama buka ya, nak. 2 Timotius 3 ayat 15. Coba kamu baca di situ, pentingnya seseorang membantu kamu untuk mengetahui apa manfaat membaca Alkitab. Oke? Ayat 15 kita baca ya, nak. Buka Alkitab kamu ya. Apa katanya di dalam? Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan
oleh iman kepada Kristus Yesus, memberi hikmat, dan berikutnya menuntun kepada keselamatan. Nah, keren kan nak? Iya, udah dikasih hikmat, menuntun lagi kepada keselamatan dengan cara berdoa terlebih dahulu sebelum membaca Alkitab. Dan lebih pentingnya buka ayat 16-nya. Apa manfaat membaca Alkitab berikutnya? Buka ayat 16-nya ya nak. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk 1. Mengajar, 2. Menyatakan kesalahan, 3. Memperbaiki kelakuan, 4. Mendidik orang dalam kebenaran. Nah, keempat-empatnya ini adalah fungsi atau manfaat membaca Alkitab. Bukan hanya dari bibir ibu saja menjelaskan, tapi firman yang dimaksud sudah diungkapkan. Ada 4 bahkan lebih, tapi dari 2 Timotius 3 ayat 16 ada 4 yang lebih ditekankan, yaitu untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, tugas ibu pun seperti itu juga, tugas orang tuamu pun seperti itu juga. Nah, tugas kamu juga kepada sesamamu seperti itu juga. Keempat-empatnya ini harus kita lakukan. Ya, aku kan masih kecil bu. Bukan begitu. Tetapi bisa juga sejak kamu kecil kamu melatih dirimu dengan lebih dahulu mencintai firman Tuhan dalam Alkitab. Caranya bu, membacanya setiap hari. Satu-satu ayat saja. Minta pertolongan Roh Kudus melalui berdoa. Oke anak ibu, jangan lupa bahwa setiap kali kita membaca Alkitab, jangan lupa untuk tetap bersandar pada Tuhan dengan berdoa. Sekian materi hari ini. Semoga tujuan pembelajaran hari ini bisa tercapai dan kamu semakin terberkati. Oke anak ibu. Nah, tugas hari ini yaitu kamu menyalin apa yang bisa kamu dapat dari video yang sudah diterangkan hari ini. Semoga manfaat membaca Alkitab bisa kamu salin dalam binder kamu. Jangan lupa di-upload tugasnya, kirim ke WA ataupun ke Google Class ibu. Oke, Tuhan memberkati ya. Kita tutup dengan berdoa. Doa Bapa kami, lipat tangan kamu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekian hari ini, Tuhan memberkati. Jangan lupa kirim tugasnya ya. Salam.